Halo teman-teman, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas bisnis online di era digital di bidang fashion. Zaman globalisasi kini semakin maju, salah satunya di bidang fashion. Mulai dari baju, sandal, sepatu, tas maupun aksesoris lainnya yang dapat menunjang keseharian kita dalam berfashion. Oleh karena itu, mengapa banyak bisnis online yang hadir khususnya di bidang fashion semakin menjamur, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Selain itu, pemanfaatan teknologi sangat menunjang dalam pemasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengingat saat ini masyarakat juga sudah terhubung dalam berbagai jaringan teknologi yang ada, seperti Instagram, Facebook, website, maupun e-commerce lainnya. Oleh karena itu, kami berinisiatif dengan membuka bisnis digital yaitu online shop yang bernama Idalen Store. Untuk Idalen Store sendiri ada gambaran usahanya, yaitu bisnis yang kami jalankan merupakan sebuah bisnis digital yang bergerak di toko online atau online shop dengan memfokuskan produk pada bidang fashion dengan target pangsa pasar semua kalangan dari mulai remaja hingga dewasa. Bisnis toko online ini sebagai langkah awal kami sebelum dikembangkan menjadi bisnis tetap yang berkelanjutan dengan pembukaan offline store atau toko offline secara langsung. Untuk profil organisasinya sendiri, bisnis ini kami beri nama Idalen Store ya, dengan jenis usaha yaitu toko online atau online shop yang bergerak di bidang fashion yang beralamatkan di Jalan Candi Lontar Tengah 1, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk visi misinya sendiri, visi dari Idalen Store ini menetapkan diri sebagai online shop di bidang fashion guna mempermudah para konsumen dalam berbelanja. Idalen Store sendiri mentargetkan pelanggan yaitu semua kalangan dari mulai remaja hingga dewasa, sehingga mampu memberikan kesan puas dan nyaman di hati para pelanggannya atau konsumennya tersendiri. Sehingga konsumen tersebut akan berkelanjutan membeli dan menjadi pelanggan setia Idalen Store. Untuk misinya sendiri yaitu 1, kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama kami. Yang kedua, Idalen Store mempermudah kalangan masyarakat yang mempunyai kesibukan dan kegiatan yang banyak sehingga mempermudah mereka dalam berbelanja, khususnya berbelanja demi menunjang fashion mereka. Yang ketiga, Idalen Store mampu menyediakan variasi pilihan fashion yang selalu mengikuti tren masa kini. Yang keempat, Idalen Store memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan berupa kemudahan dalam berbelanja serta kualitas produk yang kami tawarkan terjamin dengan harga kompetitif. Untuk produk yang kami tawarkan yaitu ada 2 jenis pakaian. Untuk pakaian prianya ada kaos, hoodie, celana jeans, kemeja, dan kemeja flanel. Dan yang terakhir ada crew neck. Untuk produk yang wanita ada dress, ada gamis, ada hijab, ada celana, ada kemeja, dan yang terakhir ada outer. Analisis kelayakan aspek pasar. Pertama, strength atau kekuatan. Dibagi menjadi 5, yaitu lebih mudah mendapatkan data pelanggan. Dan yang kedua, biaya promosi lebih rendah. Ketiga, jangkauan pelanggan lebih luas. Dan yang keempat, sistem otomatis dan lebih efisien dalam segalanya. Yang kelima, menghemat pengeluaran dalam jangka panjang. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Dibagi menjadi 3. Persaingan yang ketat, yang kedua kurangnya kontak fisik langsung dengan pelanggan, dan yang ketiga adalah review negatif dari pelanggan. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Dibagi menjadi 4, membangun bisnis toko online di era zaman digital yang semakin maju. Yang kedua, membangun hubungan dengan pelanggan, dan yang ketiga menarik konsumen baru dengan penawaran khusus. Dan yang terakhir adalah menjaga loyalitas konsumen dengan membalas pesan konsumen secepat mungkin dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka mengenai produk dengan baik. Oke. Yang terakhir adalah threat atau ancaman.
Banyak kompetitor di bidang yang sama. Adanya penipuan, adanya konsumen yang kurang literatis, dan edukasi dalam proses transaksi sehingga dapat menyebabkan kerugian di bisnis kami. Lakukan riset dan tentukan target pasar. Bisnis toko online khususnya di bidang fashion yang tidak bertahan lama biasanya disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang terhadap perubahan kondisi pasar yang ada di sekitar. Mengingat tren mode produk fashion juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi politik, sosial, ekonomi, iklim maupun perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat pada saat. Selain itu, banyaknya pesaing dengan produk serupa juga menyebabkan penurunan terhadap daya jual, sehingga owner bingung menentukan langkah lanjutan untuk bisnisnya. Langkah awal yang dilakukan sebelum mendirikan bisnis toko online khususnya di bidang fashion adalah dengan melakukan riset mengenai tren mode dan menentukan target pasar. Ini bisa dilakukan dengan melakukan riset terhadap konsumen dan kompetitor dengan melakukan survei online. Riset konsumen menjadi penting karena dapat membantu mengetahui bagaimana perilaku konsumen, apakah bisnis yang dibangun dibutuhkan dan berapa banyak konsumennya. Lakukan juga riset terhadap kompetitor. Dengan melakukan riset kompetitor, kita bisa menemukan tantangan dalam bidang bisnis toko online yang dijalankan pada saat itu. Manfaatkan data-data yang tersedia di internet untuk mendapatkan informasi mengenai kompetitor. Kedua, riset ini memberi pemahaman mengenai kondisi pasar dan potensi pertumbuhan bisnis online untuk kedepannya, sehingga kita mengetahui kepada siapa nanti bisnis ini ditujukan dan strategi yang dilakukan untuk bersaing. Terus yang kedua, lakukan branding produk yang ditawarkan. Brand merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang dapat menentukan pertumbuhan bisnis di masa depan, khususnya di dunia digital. Dengan melakukan brand produk dapat membuat konsumen familiar dengan bisnis yang sedang dijalankan. Semakin familiar konsumen dengan bisnis yang sedang dijalankan, semakin sering bisnis online dijadikan target sebagai pilihan ketika membutuhkan sesuatu khususnya mengenai fashion. Ini juga akan menumbuhkan kepercayaan terhadap produk dan layanan yang disediakan sehingga mampu bersaing dengan kompetitor lain. Branding produk bisa dilakukan melalui media sosial, AdWords, bazar, dan SEO. Yang ketiga, buat website yang menarik. Bisnis toko online all shop sangat mengandalkan dunia digital untuk seluruh kegiatannya, mulai dari promosi, penjualan, hingga follow up pelanggan di kemudian hari. Untuk itu, tampilan pada website harus dibuat semenarik mungkin agar konsumen tertarik untuk berkunjung di all shop kita. Selain itu, bangunlah website yang user friendly agar mudah digunakan konsumen. Desain website yang user friendly akan memudahkan pengguna menggunakan website. Konsumen akan kesulitan jika website terlalu berat dan tampilannya berantakan. Yang keempat, memberikan diskon, promosi, voucher, dan bonus. Berikan diskon, promo, voucher, dan bonus kepada konsumen atau pelanggan dengan pemberian diskon, promo, voucher, dan bonus tidak akan membuat rugi bisnis yang sedang dijalankan. Keuntungan yang dapat mungkin akan sedikit dalam periode pemberian tersebut, namun juga harus melihat dampak kini dan jangka panjang yang bisa dihasilkan. Konsumen akan lebih tertarik dengan produk yang diberikan potongan harga. Selain itu, konsumen akan beranjak untuk belanja ketika mereka ada promo atau mereka mempunyai voucher di toko online tertentu. Jangan ragu untuk memberikan hadiah dan bonus kepada pelanggan setia untuk meningkatkan loyalitas mereka. Tujuan analisis ditinjau dari aspek organisasi dan juga manajemen.
berkaitan erat dalam melakukan perencanaan operasional bisnis perusahaan, serta bagaimana cara untuk menstruktur organisasi dan tata cara dari menjalankan pekerjaan. Pada tahap perencanaan ini, yang perlu diketahui adalah jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan agar aktivitas usaha dapat berjalan lancar, baik, dan efektif. Dan agar tidak pemborosan biaya tenaga kerja, pada usaha all shop di toko ini dibutuhkan 5 orang agar dapat bekerja secara optimal, yaitu antaranya ada admin 2 orang dan ada packing 3 orang. Organisasi dan manajemen pada saat proyek sudah mulai beroperasi, yaitu yang pertama ada pengorganisasian. Dalam menjalankan bisnis online shop, kami membutuhkan beberapa tenaga kerja agar dapat beroperasi pada aspek. Hal ini akan diteliti agar mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan, struktur organisasi yang digunakan, persyaratan untuk memangku jabatan, deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan juga cara memperoleh tenaga kerja untuk memangku jabatan yang tersedia. Pengendalian atau yang bisa kita sebut yaitu SDM, sumber daya manusia, adalah salah satu faktor pendukung proses sukses dan tidaknya suatu bisnis, teman-teman. Hal ini dikarenakan tim merupakan pelaksana dari semua kegiatan usaha. Perusahaan akan memperhatikan tim dengan tujuan agar tim puas sehingga dapat bekerja secara optimal. Nah, yang selanjutnya ada job description. Pada pembagian ini menjelaskan mengenai deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan juga agar karyawan mengetahui tanggung jawab mereka masing-masing. Yaitu yang pertama adalah admin. Admin fungsinya untuk membujuk atau meyakinkan calon konsumen untuk membeli barang tersebut, menanggapi komplain konsumen, dan selanjutnya ada menjaga kerahasiaan data serta keamanan akun. Nah, yang terakhir ada tim packing. Tim packing ini untuk membungkus produk dengan baik dan aman. Itu tadi dari pembahasan bisnis kita. Saya ucapkan terima kasih. See you next time.